Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta kepada Nabi yang diutus. Orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Hatta kepada orang yang paling soleh Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu. Tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Terus pada video berikutnya saya akan menyampaikan kesesatan yang paling sesat, kebodohan yang paling bodoh, yaitu berbondong-bondong datang ke kuburan para wali. Ini yang bodoh, mereka yang datang atau sampean yang ngomong yang bodoh ini? Mereka datang ke kuburan para wali. Yang pertama, mereka ziarah kubur. Sampean mesti sepakat ziarah kubur itu dianjurkan. Yang kedua, mereka datang berbondong-bondong ke kuburan para wali itu karena yakin itu adalah para wali, itu adalah orang yang soleh. Apa ini dilarang? Apa ada hadisnya? Apa ada dalilnya? Kata sampean. Sampean biasanya tanya rokok dalil. Tanya dalil. Maaf, bukan rokok dalil ya. Karena ada rokok yang ilegal itu namanya rokok dalil. Jadi sampean sering tanya dalil. Baik. Sampean juga bilang bahwa tidak pernah dicontohkan oleh sahabat seperti itu. Tidak pernah dicontohkan oleh sahabat. Sahabat datang ke kuburan Nabi untuk meminta syafaat, untuk meminta pertolongan agar disambungkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah seperti itu. Ini adalah kesesatan yang paling sesat, kebodohan yang paling bodoh. Seharusnya sampean itu ngoleksi banyak-banyak kitab, koleksi banyak kitabnya Syekh sampean itu dikoleksi. Terus di video berikutnya sampean mengatakan minta ke kuburan Nabi. Tidak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi. Baik, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga di dalam kitab Tarikh Dimashqi, ini ada cerita ketika Abu Ayyub Al-Ansari ini berada di kuburannya Rasulullah, dan ada dua riwayatin. Dalam satu riwayat juga beliau itu meletakkan wajahnya terhadap batunya Rasulullah, nisannya Rasulullah. Kemudian dilihat oleh Gubernur Marwan. Aqbala Marwan yauman. Kemudian pada suatu hari Marwan itu menghadap, pergi datang ke kuburannya Rasulullah. Fawajada rajulan wada'a wajhahu 'alal qabri. Dia melihat seorang laki-laki meletakkan mukanya ini ke kuburan Rasulullah. Marwan ini gubernurnya, ya, gubernur waktu itu. Marwan melihat seorang laki-laki meletakkan wajahnya di kuburannya Rasulullah. Fa akhadha bi raqabatihi. Kemudian Marwan, karena ini seorang gubernur dan melihat ini tidak pernah katanya dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, langsung ditarik. Ditarik lehernya oleh Marwan, waqal atadri ma tasna, wahai orang laki-laki, tahukah kamu apa yang kamu kerjakan ini? Si laki-laki itu menjawab, qala na'am, iya, saya tahu. Fa'aqbala alaihi. Kemudian laki-laki ini karena ditarik lehernya oleh Marwan, menoleh, menghadap ke Marwan.
Faidan huwa Abu Ayyub al-Ansori. Ternyata setelah ditarik lehernya dan menghadap terhadap Gubernur Marwan itu, ternyata itu adalah sahabat Abu Ayyub al-Ansori yang mukanya diletakkan di kuburannya Rasulullah itu. Apa katanya? Apa kata Abu Ayyub al-Ansori terhadap Gubernur Marwan itu? Jitu Rasulullah walam atil hajar. Ingat kata-kata beliau. Jitu Rasulullahi walam atil hajar. Saya mendatangi Rasulullah. Saya tidak mendatangi batu ini. Jadi sangkaan sampean ini sudah dijawab oleh Abu Ayyub al-Ansori. Kita mendatangi kuburan para wali, disangka kita menyembah para wali. Tidak. Saya mendatangi kuburan para wali, saya mendatangi walinya yang ada di dalam. Karena saya yakin dia adalah orang yang soleh untuk bisa memintakan ampun kepada saya. Memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa saya. Bertawassul kepada dia. Ini Marwan, ini Abu Ayyub al-Ansori, bahkan sampai ini mukanya diletakkan di kuburan. Itu bukan menyembah Rasulullah. Makanya Abu Ayyub al-Ansori bilang terhadap Gubernur Marwan, jitu Rasulullah, saya datang ke Rasulullah. Walam atil hajar, saya tidak mendatangi batu ini kok. Itu jawaban Abu Ayyub al-Ansori. Dan hadis ini hadis sahih lah. Bukan hadis dhaif, kecuali Albani yang mendhaifkan. Bahkan terusannya Abu Ayyub al-Ansori itu meneruskan setelah mengatakan jitu Rasulullah walam atil hajar, saya mendatangi Rasulullah sebenarnya ini tidak mendatangi batu nisan ini, kata Abu Ayyub al-Ansori kepada Marwan. Kemudian beliau meneruskan kata-katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saya, kata Abu Ayyub al-Ansori, la tabku 'alad dini idza waliyahu ahluhu. Jangan kau tangisi agama ini jika agama ini dikuasai, dipegang oleh orang-orang yang ahlinya, oleh ahlinya. Jangan tangisi agama ini jika agama ini sudah dipegang oleh ahlinya. Walakinibku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah agama itu jika sudah dikuasai oleh orang yang bukan ahlinya. Ini sudah banyak sekarang. Kita harus menangis sebenarnya kata ini. Tangisilah agama ketika agama ini sudah banyak dipegang oleh orang-orang yang bukan ahli agama ikut berbicara agama. Kita menangis. Nanti ini. Termasuk orang-orang yang tidak paham. Termasuk orang-orang yang tidak paham. Ini ada hadisnya. Ini ada dasarnya. Mbak tiba-tiba langsung mengatakan sesat, syirik, menyembah kuburan. Ini termasuk dalam itu juga. Walakinibku alaihi idza waliyahu ghairu ahli. Tangisilah agama ini jika dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Hadis ini juga ada di dalam cerita ini juga ada di dalam kitab Fathul Bari ketika Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani itu menyarahi kitab Sahih Bukhari itu. Selanjutnya ada riwayat asar an Malik ad-Dari. Dari Malik ad-Dar. Malik ad-Dar ini adalah wa kana khazina Umar. Dan ini adalah bendaharanya Sayyidina Umar. Qala asaban nasa qahtun fi zamani Umar. Pada saat zaman Khalifah Umar, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, orang-orang saat itu tertimpa musibah penceklik kelaparan. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang laki-laki yang mendatangi kuburan Nabi. Ingat, ini pada masa Khalifah Sayyidina Umar loh. Sampai bilang tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in ke belakang yang mendatangi kuburan Nabi meminta kepada Nabi, mohon syafaat kepada Nabi. Ini ceritanya. Kemudian datang laki-laki yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian si laki-laki tersebut, orang laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummati. Istasqi li ummati. Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan, turunkanlah hujan, mintakan hujan terhadap Tuhanmu untuk umatmu.
fa innahum qad halaku, karena mereka sudah binasa, hampir binasa itu sudah karena musibah pejeklik. Ini pernyataan dari permintaan dari seorang laki-laki ke kuburannya Rasulullah. Pada hakikatnya dia tidak meminta terhadap Rasulullah, tidak meminta terhadap kuburan, tidak menyembah kuburan, tapi meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya laki-laki tersebut bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada Sayyidina Umar, besok akan hujan. Ternyata hujan. Dan laki-laki ini namanya adalah Bilal bin Ibnul Haris. Jadi laki-laki yang ada di kitab ini, yang ada di hadis ini adalah Bilal bin Al-Haris. Cuman sayangnya Bilal bin Al-Haris ini yang terlibat di dalam hadis yang meminta tawassul terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini oleh Imam Wahabi ini dianggap sebagai wasilah menuju kesyirikan. Nah, ini loh, seorang sahabat, seorang tabi'in, seorang sahabat, kalau di sini dikatakan seorang sahabat ini mendatangi kuburan Rasulullah, bertawassul terhadap Rasulullah, meminta hujan, ini dianggap wasilah sebagai syirik. Sahabat, apalagi kita. Mereka berani mengatakan mencap sahabat sebagai wasilah syirik, apalagi kita. Komentar Ibnu Bas di ta'liqnya ini, hadal asar ala fardi sihhatihi kama qala as-sarih laisa bihujjatin ala jawasil istisqa bin nabi ba'da wafatihi. Asar ini, hadis sahabat ini ala fardi sihhatihi, sekalipun sudah dipastikan kesahihannya, kama qala as-sarih, sebagaimana yang dijelaskan oleh syarihnya, laisat bihujjatin ala jawasil istisqa, bukanlah dasar, bukanlah dalil memperbolehkannya istisqa, meminta hujan di kubrin nabi bin nabi, terhadap nabi setelah nabi wafat. Ini katanya, padahal sudah sahih, dalilnya sahih, sampean minta dalilnya sahih, tapi bukan tidak bisa dijadikan dalil, katanya. Gimana ini? Wa anna ma fa'alahu ar-rajul mungkarun. Sedangkan yang, karena apa? Kok tidak bisa dijadikan dalil, katanya? Karena yang dilakukan oleh sahabat rajul itu, yaitu Bilal ibnul Haris, adalah mungkar. Wa wasilatun ila syirki, dan sebagai perantara, sebagai wasilah menuju kesyirikan. Ini sudah dilakukan pada zaman Sayyidina Umar, dan yang terlibat itu rajulnya dianggap sebagai wasilah kesyirikan dan mengerjakan barang mungkar. Na'udzubillah. Sahabat dicap seperti itu oleh sambian ini, apalagi kami kok. Dan juga ada hadis sebenarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bertawassul terhadap nabi-nabi sebelumnya. Hadis ini dianggap soleh, dianggap baik, yaitu oleh Al-Hakim, yaitu hadis tentang syafaatnya Fatimah binti Asad. Sebagaimana ini hadisnya panjang, saya potong langsung, skip. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Ampunilah untuk ibuku, yaitu Fatimah binti Asad. Ila akhirihi. Apa tawasulnya Nabi? Bihaqqi nabiyika, dengan hak nabimu, yakni Nabi Muhammad. Wal anbiya'i, dan dengan haknya semua para nabi, alladzina min qabli, sebelumku. Apakah bertawassul terhadap orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh? Nabi ini bertawassul terhadap para nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya ketika Nabi sudah diutus, ketika Nabi sudah sejak lahir, nabi-nabi sebelumnya sudah tidak ada. Kecuali yang diperdebatkan itu adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, hidup apa enggak, itu yang masih diperdebatkan. Kalau nabi-nabi yang lain sudah meninggal dunia. Tetapi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdoa, bertawassul bihaqqi nabika wabil anbiya'i alladzina min qabli. Saya bertawassul, saya memohon ampun untuk ummi Fatimah binti Asad dengan hak nabimu dan hak para anbiya sebelum saya ini. Apa Nabi sesat kalau mengatakan seperti itu?
Mari kita gunakan ini otak. Biar sampean ini tidak sembarangan ngomong seperti itu. Mohon maaf, sebelumnya saya berkata seperti ini, bukan maaf. Saya hanya menjawab, bukan sombong. Saya hanya menjawab. Kalianlah yang mulai duluan. Jadi sebenarnya kalau ingin damai, sampean berhenti, jangan ngomong seperti itu. Berhenti. Jadi kami yang dilakukan oleh warga Nahdien, yang dilakukan oleh Azwaja ini semuanya punya dalil. Cuman Anda kalau mengusik, kami lawan. Tapi kalau Anda sopan, kami akan segan. Tapi kalau Anda macam-macam, tentu kami akan melawan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau Ustadz Jawas itu masih belum menerima, silakan. Saya siap kok. Mau diskusi secara langsung, oke. Mau dijawab di YouTube-nya juga silakan, oke. Saya tunggu jawabannya. Sekian, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.